Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini saya akan mempraktikkan sekaligus mempresentasikan mengenai routing statis menggunakan Cisco Packet Tracer dan satu studi kasus jika kita memutus salah satu kabel dari router ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam modul, kita lihat skenario di sini, di mana kita akan mensimulasikan routing statik menggunakan 3 router. Jadi ada 2 server, 3 router, dan 3 PC. Nah, sekarang kita lihat dalam PC-nya ini, kita sudah konfigurasikan. Jadi sini saya sudah konfigurasikan di mana PC 1 seperti ini, 1.1 dengan gateway-nya 62, ini 65, gateway-nya 126, dan ini 253, gateway-nya 254. Oke, sekarang kita lihat di PC1 desktop IP. Nah, ini 192 karena /26. Nah, kita lihat ini /26, yang ini /25. Jadi ini 1, 192 dan 62. Oke, selanjutnya yaitu PC2, kita lihat 65, 192, 126 sudah sama. Dan di PC3 253, 128, 254, 254 sebagai gateway. Oke, sekarang di server. Untuk server kita lihat di modul di sini. Nah, ini 3343. 3343. Ini 1 dengan gateway-nya yaitu 3 di sini. Oke, jadi kita lihat sama 1 ini 0 karena /24 dan ini 3 gateway-nya. Oke, untuk server 2 yaitu sama juga 1 ini 3 0 untuk /24. Oke, sekarang masing-masing router. Nah, kalau kita lihat pada router, kita lihat yang merah ini kabel merah. Ini kan juga ada kabel merah. Kita coba ingat-ingat. Kalau router 1 ke router 2 itu 1212 gitu kan ya. 1 ke 3, 1313. 2 ke 3, 23, 23. Oke, semudah itu. Dan untuk gateway-nya ini 2, kalau di router 2 ya 2, kalau di router 3 ya 3 ini, dan router 1 ya 1 di sini. Oke, masuk ke sini config untuk fast Ethernet. Kita lihat di sini fast Ethernet ini adalah untuk ke PC 1, fast Ethernet ini untuk ke PC 2. Nah, serial 2 kalau kita lihat ini itu serial 2 itu ke kanan ke router 2, maka 1212. Dan serial 3 ke atas 1313. Nah, 1 di sini ya kan ya, ini adalah gateway untuk di router 1. Oke, lanjutnya untuk router 2 config fast Ethernet ini. Nah, fast Ethernet ini adalah ke PC 3 ini, lalu untuk serial 2 ini yang ke kiri yaitu untuk ke router 1, ya kan ya 1212, dan yang serial 3 ini untuk yang ke atas untuk ke router 3 2323. Dan ini 2 di belakang ini adalah untuk gateway-nya. Dan untuk router 3, config fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 ini adalah untuk ke servernya. Server 1 dan ini untuk ke server 2. Nah, serial 2-nya ini yang ke router pertama berarti 13, belakangnya 3. Dan serial 3, 23, dan belakangnya adalah 3. Seperti itu. Oke, sudah selesai semua untuk simulasi, maksud saya untuk gambar jaringan dari sini, nomor 1. Dan yang selanjutnya yaitu tabel routing statiknya ini. Nah, saya sudah mengisikan semua persis seperti ini, di mana router 1 ada 3, router 2 ada 3, dan router 3 ada 2. Oke, saya akan jelaskan analoginya atau logiknya itu bagaimana. Kita masuk ke routing statik. Nah, di router 1 kita lihat di sini 192 bla bla bla. Ini adalah network untuk PC 3. Jadi kalau ada file atau ada ICMP di router 1 mau tujuannya itu ke PC 3, dia harus lewat via 1212. Artinya itu lewat sini ke router 2, lewat yang ini loh, serial 2 ke router 2. Nah, kalau mau ke server yang 33 dan 43 ini, lewatlah yang atas ini. Nah, lewatlah yang atas ini ke server. Seperti itu logiknya. Sama untuk router 2. Routing statik. Nah, kalau kita mau ke sini, nah ini adalah sebenarnya kan /26 ini sebenarnya kan /26 masing-masing ini. Nah, biar mencakup semuanya langsung aja /25 seperti itu. Jadi pakai masknya itu 255.128 seperti itu. Harus lewat 12 ini. Jadi kalau dari router 2 mau ke sini, PC1, PC2, itu lewatlah 1212 ini ke router 1. Dan kalau mau ke server ya ini, 2323. Seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan untuk router 3, kita lihat di statik juga sama. Kalau ada file dari router 3, mau tujuannya ke sini, ke PC1 atau PC2, lewatlah 13 ini. Gitu. Dan kalau mau ke PC3, lewatlah 23 ini. Seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke simulasi dan kita lihat di sini. Simulasikan PDU di mana PC1 ke semua, PC3 ke semua, dan server ke semua. Oke.
PC 1 ke semua, PC 1 ke PC 2, kita cek. Next, berhasil. Lalu PC 1 ke PC 3. Dan berhasil juga untuk kembali. Sekarang PC 1 ke server. Berhasil untuk kembali juga. Lalu PC 1 ke server 2. Berhasil kembali juga. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke semua. PC 3 ke semua. Ke PC 1 dulu. Berhasil kembali. Lalu dari PC 3 ke PC 2. Berhasil kembali. Lalu dari PC 3 ke server. Berhasil juga untuk kembali. Lalu dari PC 3 ke server 2. Berhasil untuk kembali juga. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke semua. Oke, server 1 ke semua. PC 1 terlebih dahulu. Oke, berhasil kembali juga. Lalu server ke PC 2. Berhasil kembali juga. Dan dari server ke PC 3 kita lihat. Berhasil kembali juga. Dan server ke server sesama router. Pasti bisa kalau yang ini. Nah, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing. Kembalikan ke real time dan kita akan melakukan tracing. Oke, sekarang dari PC 1 kita akan melakukan tracing, di mana trace RT 192.168.1.65. Nah, dia lewat gateway lalu langsung masuk ke PC 2 tanpa statik-statikan karena masih sesama router. Lalu 192.168.1.253. Nah, dia lewat gateway lalu ke router 2 dan masuk ke PC 3. Trace RT 33.33.33.1. Nah, ini gateway masuk ke router 3 dan masuk ke server 1. Trace RT 33.43.43.1. Sama seperti server 1, dia akan gateway, lalu router 3 dan masuk ke server 2 seperti itu. PC 3 juga sama, kita cek. Trace RT 192.168.1.1. Gateway router 1, PC 1. Nah, sama. Gateway router 1, PC 2. Lalu nah, ini gateway router 3, server 1. Dan yang terakhir gateway router 3, server 2. Seperti itu. Server 1, server 2. Oke. Selanjutnya itu untuk server. Kita cek command prompt. Nah, ini. Dari server atau ini gateway-nya lalu ke router 1 masuk ke PC 1. 192.168. Nah, ini. Gateway masuk ke router 1 lalu ke PC kedua. Nah, ini gateway lalu ke router 2 masuk ke PC 3. Nah, kalau di sini tidak ada apa namanya itu router, jadi hanya sebatas gateway langsung ke server 2 karena sesama router seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan studi kasus kecil, yaitu memutus salah satu kabel serialnya. Nah, kita misalkan kita putus yang ini aja, 23 dari antara router 2 dan router 3, kita hapus saja. Nah, kalau sudah kita hapus, kalau kita isi PDU gitu kan ya, kita simulasikan dari PC 3 ke server. Nah, seharusnya kan dia kan lewat sini lalu ke sini kan ada kabelnya kan. Nah, kalau sekarang sudah nggak bisa karena nggak ada kabelnya, otomatis kita harus konfigurasi ulang, statikan ulang. Nah, bagaimana cara menstatikan ulang? Cukup mudah, dimana kita hanya perlu mengganti apapun kalau next hop-nya itu 2323. Contohnya misalnya nih, kita klik ke router 2, statik, nah ini ada 23232323. Nah, kalau kita mau ke server, ini kan server kan ini, kita pindah aja ke 12112. Jadi ini 33, 0, 255, 0. Nah, next hop-nya kita ganti aja ke 12, 1. Sudah, gitu aja. Nah, masuk di sini. Dan untuk server 2 juga sama. 43, 1. Misalnya 0. Nah,
seperti ini. Udah, yang 2323 ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman. Dan jangan lupa yang router 3. Nah nih, untuk ini kita juga ganti 192.168 1.128 dengan 125 128 itu ke 1313131. Sudah add. Nah, ini kita hapus, remove. Nah, kalau sudah seperti ini aman. Nah, kita cek yang PC1 ini sudah aman karena kan kalau PC1 ini kan tidak menggunakan kabel ini kan. Nah, kita cek yang PC3 aja, PC3 ke semua gitu kan ya. Dan ya PC3 ke semua karena memang kalau PC3 kan biasanya lewat sini kan 2323. Kita cek aja simulasi lalu dari PC3 ke PC1. Ini aman karena tidak menggunakan yang namanya 2323. Oke. Kalau ke PC2 pasti juga aman juga karena tidak menggunakan 2323. Nah, aman. Nah, sekarang kita coba PC3 ke server. Gimana jalannya? Nah, router 2, nah dia langsung ke router 1. Seperti itu. Kembalinya pun juga sama, aman. Seperti itu. Nah, sama juga PC3 ke server 2. Nah, kembali juga dengan aman. Nah, seperti itu. Sama kalau misalnya kita balik gitu kan ya dari server ke PC3. Aman. Nah, kembali lagi. Nah, aman seperti itu. Server 2 ke PC3. Aman juga. Loh, kembali lagi. Aman. Nah, seperti itu. Nah, untuk tracingnya sekarang kita lihat. Untuk PC1 ya kan ya, untuk PC1 ke semua pasti masih aman karena tadi kan kita menggunakan yang namanya kabel serial 1212 gitu kan ya, PC1 ke PC3 gitu kan ya, pakai 1212 dan kalau ke server 1313, tidak ada yang menggunakan 23. Nah, sekarang yang dari PC3 ke PC1 ataupun PC2 menggunakan 1212. Nah, tapi kalau ke server dia kan menggunakan 2323. Kita cek apakah masih sama. Nah, PC1 kita lihat ke command prompt PC3 ini PC3 kita trace RT, kita isikan dengan server 333331. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit perubahan dari yang atas ini ya ke yang sini, ada sedikit perubahan. Perubahannya apa? Ini adalah gateway dari PC3, lalu ini adalah router pertama, ini router ketiga yang ini 13 nih, router 3 dan ini baru masuk ke server 1. Jadi ada sedikit perubahan karena tidak langsung ke router 3 gitu. Jadi trace RT 43434331. Nah, sama seperti ini router pertama maksudnya server pertama di mana ada dua router di sini. Ini gateway, ini router 1, ini router 3 dan ini adalah server 2. Seperti itu. Nah, sama juga misalnya kayak ini server 1 ke PC3. Nah, server 1 ke PC3 kita command prompt trace RT 192.168.1.253. Nah, akan ada 4 dari sebelumnya ini yang ini ya kan, ini kan ada 3 doang nih. Nah, sekarang ada 4 di mana ini adalah gateway, ini router pertama, lalu ini router kedua dan ini adalah PC3. Sama kan? Ini gateway-nya di sini, gateway, lalu masuk ke router pertama ini, lalu masuk ke router kedua yang ada di sini, lalu masuk ke PC3 yang ada di sini. Seperti itu tracing-nya. Mudah kan? Mudah saja. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menyelesaikan semua simulasi maupun tracing. Nah, untuk tracing yang lain kayak ini server 1, server 2, server 1 ke PC1 setelah kita putus ini tidak perlu. Kenapa? Karena tidak menggunakan yang namanya serial 23. Jadi kita tidak perlu mengecek kembali. Karena kalau dari server 2 ke PC1 ya sama aja gitu. Karena kan tidak menggunakan 23. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.